Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada meeting ketiga untuk mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang jenis penelitian. Insya Allah minggu kemarin sudah sempat saya ulas gitu ya. Di antaranya ada kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D, dan mixed method. Nah, mixed method ini yang memang belum disinggung minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama memahami karakteristik setiap jenis penelitian, tadi yang disebutkan, 5 itu ya. Kemudian yang kedua, mampu memilih desain penelitian yang tepat. Kira-kira kalau misalkan judulnya seperti ini atau masalahnya seperti ini, pendekatan yang tepat yang apa gitu, desain penelitiannya. Apakah kualitatif, kuantitatif, atau yang lain. Yang ketiga, mengetahui contoh penerapan praktis di bidang pendidikan dasar. Atau yang selain pendidikan dasar, ya seperti di menengah, menengah dan ini menengah atas juga seperti itu. Kemudian penelitian kuantitatif. Nah, saya akan jelaskan tentang penelitian kuantitatif. Tadi sudah disebutkan gitu. Yang pertama, karakteristik dari penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data numerik. Nah, data numerik itu berupa angka-angka matematika gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis statistik. Jadi, analisis statistik juga menjadi bagian dari karakteristik penelitian kuantitatif. Kemudian, yang ketiga ada uji hipotesis. Jadi, ada jawaban atau asumsi sementara yang merupakan jawaban sementara pula dari eh, apa namanya? Jawaban dari penelitian sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya. Itu yang membedakan kuantitatif dengan yang lain. Jadi ada hipotesis. Kemudian contohnya seperti apa? Judul, pengaruh model cooperative learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Jadi eh, karakteristik dari judul ini, di situ ada kata pengaruh. Biasanya ada sebab dan akibat gitu ya. Kemudian ada korelasi. Kemudian ada hubungan tidak antara variabel satu dengan yang berikutnya gitu ya. Variabel X dengan Y ada korelasi apa tidak gitu. Kemudian metode biasanya dalam kuantitatif itu menggunakan desain eksperimen. Kemudian instrumennya bisa berupa tes hasil belajar. Jadi untuk mengukur ini tingkat keberhasilan suatu penelitian. Nah, itu biasanya kalau dalam kuantitatif instrumennya adalah tes hasil belajar. Kemudian analisisnya apa nanti? Tes hasil belajar itu dianalisis menggunakan uji T atau ANOVA. Seperti itu. Nanti eh, kalau uji T itu ada prasyarat ya, seperti homogenitas, kemudian ada normalitas, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau penelitian kualitatif, ini berbeda dengan kuantitatif. Kalau tadi kuantitatif menggunakan angka, maka karakteristik dari penelitian kualitatif itu adalah yang pertama mengkaji fenomena secara mendalam. Jadi orientasinya lebih kepada fenomena yang akan diteliti itu nanti dikaji secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, data berupa kata, dokumen, observasi. Jadi bukan angka, tetapi lebih berupa uraian kata-kata, berupa dokumen dan observasi. Kemudian, karakteristik yang ketiga dari penelitian kualitatif adalah analisis bersifat interpretatif. Jadi, seorang peneliti kualitatif dia sebagai key instrumen yang akan menginterpretasikan berbagai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Kemudian contohnya seperti ini. Judul strategi guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam praktek speaking bahasa Inggris di MI. Misalkan seperti itu. Jadi di sini tidak terlalu apa ya, tidak tampak apa namanya harus mengolah angka tidak, tetapi lebih kepada eh, ini.
mendeskripsikan kira-kira seperti apa strategi guru dan seterusnya. Kemudian metodenya apa? Misalkan untuk mengumpulkan data tersebut, yang pertama observasi kelas, kemudian wawancara guru dan siswa. Jadi wawancaranya kepada guru dan siswa, kemudian analisis dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara tersebut, itu bisa dianalisis melalui model Miles and Haberman. Seperti itu. Banyak di situ nanti bisa kita praktekkan saat simulasi pengumpulan data nantinya. Kemudian penelitian tindakan kelas ini yang ketiga ya. Penelitian tindakan kelas ini setiap guru wajib melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk semua jenjang entah itu SDMI, kemudian MTS, SMP dan seterusnya itu wajib. Kenapa? Karena PTK ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru ketika dijumpai ada masalah di kelas. Tentunya pasti ada masalah gitu ya. Maka perlu ada perbaikan. Nah, ini bagian dari nafas penelitian tindakan kelas. Jadi ada masalah, harus ada solusi penerapan. Seperti itu. Bagaimana sekiranya nanti masalah itu terselesaikan. Nah, maka di situ perlulah yang dinamakan suatu penelitian berupa tindakan kelas. Karakteristik dari PTK itu apa? Memperbaiki praktek pembelajaran. Jadi kalau misalkan masalahnya tentang bullying, ketika pelajaran tertentu diterapkan, ternyata tradisi bullying kuat di situ, maka kira-kira apa yang harus diupayakan oleh guru gitu. Kemudian dilakukan oleh guru di kelas. Jadi karakteristiknya itu yang melakukan PTK, penelitian tindakan kelas adalah guru yang bersangkutan karena yang tahu eh, karakteristik siswa, masalahnya apa itu adalah guru sendiri. Kemudian siklusnya apa? Di situ siklus atau tahapan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah menentukan perencanaan, kemudian tindakannya seperti apa, kemudian observasi ketika dilakukan tindakan, kemudian refleksi. Refleksi ini lebih kepada apa ya, evaluasi seperti itu. Ketika sudah diterapkan siklus satu, nanti di akhir itu ada refleksi. Kira-kira perlu tidak diterapkan siklus kedua untuk perbaikan selanjutnya atau sebaliknya. Kemudian contohnya judul peningkatan motivasi belajar melalui metode game-based learning pada siswa kelas 4 dilakukan dalam 2 sampai 3 siklus pembelajaran. Jadi kalau misalkan ya eh, sudah diterapkan metode game-based learning, kira-kira motivasinya bertambah apa tidak? Oh, ternyata ketika di skor pakai skala Likert, misalkan ya, oh totalnya masih 60 ketika diterapkan siklus satu masih kurang misalkan, maka diterapkanlah siklus kedua gitu ya. Siklus 2 tadi itu siklusnya ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Oh, ternyata hasilnya di siklus 2 sudah meningkat 70. Kira-kira sudah bagus apa tidak? Atau masih ada yang kurang termotivasi tidak? Kalau masih kurang, bisa diterapkan siklus 3. Nah, mentok itu biasanya sampai siklus 3. Pak, bagaimana kalau misalkan penerapan siklus 3 tidak maksimal? Berarti harus ada upaya penerapan variabel penelitian baru seperti itu. Selanjutnya penelitian research and development R&D. Nah, biasanya penelitian penelitian research and development atau penelitian pengembangan ini memiliki karakteristik yang pertama menghasilkan produk pendidikan. Jadi produknya kalau di ini ya di sekolah itu bisa berupa media pembelajaran, bisa strategi pembelajaran, kemudian bisa modul ajar, bisa bahan ajar dan seterusnya. Jadi orientasi dari R&D ini adalah menghasilkan produk sehingga ada inovasi gitu. Kemudian yang kedua menguji efektivitas produk. Jadi produk yang dibuat, yang diproduksi itu perlu diuji cobakan. Makanya nanti efektif tidak ketika sudah diterapkan. Seperti itu. Contohnya ya, saya contohkan misalkan penerapan media stop bullying. Nah, berarti kan ada problem bullyingnya tinggi misalkan, maka diperlukanlah eh, ada produk inovasi yang dibuat oleh guru, mungkin kalau mahasiswa ya skripsi gitu ya, yaitu media stop bullying. Nah, seperti itu. Jadi nanti perlu diuji itu efektif apa tidak gitu.
Jadi ketika sudah diterapkan media stop bullying, kira-kira ada perubahan tidak gitu. Nah, itu perlu diuji efektivitasnya. Kemudian contohnya judul pengembangan media board game stop bullying pada mata pelajaran PPKN. Nah, ini contohnya ya. Jadi pengembangan biasanya ciri khasnya judul pada R&D itu menggunakan kata pengembangan. Di awal itu ada pengembangan media board game stop bullying. Berarti produknya media board game stop bullying. Kemudian tahapan yang bisa dilakukan pada pengembangan itu, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kira-kira butuh apa? Oh, butuh media board game misalkan sekolah atau siswa gitu untuk menangani kasus bullying. Nah, itu perlu dianalisis kebutuhannya. Kemudian desain produk. Kira-kira dari media board game yang dibuat itu desain produknya seperti apa dari segi apa namanya? Medianya, gambarnya, terus kemudian bentuknya seperti apa dan seterusnya itu perlu didesain sedemikian rupa. Kemudian validasi ahli. Kalau sudah didesain, maka nanti perlu ada validasi ahli. Bisa dari akademisi kepada dosen, mungkin juga bisa ke praktisi, kepada guru dan pemangku kebijakan pendidikan. Itu juga bisa. Minta validasi berarti membuat instrumen validasi untuk masing-masing. Contohnya misalnya ada validasi ahli materi, validasi ahli media, ada validasi ahli pembelajaran. Itu contohnya seperti itu. Ketika nanti hasilnya dinyatakan valid, maka media tersebut dianggap layak untuk diuji cobakan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Kemudian uji coba terbatas. Nah, uji coba terbatas ya tergantung kalau misalkan media itu hanya dibuat untuk kelas 3 MTS gitu ya, maka ya hanya digunakan pada kelas 3 MTS seperti itu. Kemudian revisi produk kalau sudah diuji cobakan, sudah dipraktekkan secara terbatas, maka nanti ada revisi produk. Terus seperti itu. Kalau sudah direvisi, kira-kira perlu tidak diuji coba secara luas. Kalau perlu berarti nanti ya tinggal ditingkatkan saja. Selanjutnya penelitian mixed method. Nah, mixed method ini berarti gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Karakteristiknya seperti apa? Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Berarti angka dan kata-kata itu juga deskripsi itu juga digabung nantinya. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi ada data numerik, statistik digabung dengan kualitatif. Apa lebih kepada deskripsi, analisis, kemudian ada ilustratif, nah seperti gabungan. Kemudian contohnya judul efektivitas model project based learning terhadap kreativitas siswa. Jadi kira-kira efektif tidak penerapan model project based learning gitu untuk meningkatkan kreativitas siswa gitu. Maka tahapan yang dilakukan pada pendekatan mixed method ini yang pertama survei kuantitatif hasil belajar. Kira-kira hasil belajarnya seperti apa? Itu yang dijadikan data awal. Kemudian wawancara mendalam kepada yang bersangkutan bisa kepada siswa, bisa kepada guru dan seterusnya. Kemudian pengalaman siswa kaitannya dengan proses pembelajaran. Kemudian perbandingan singkat jenis penelitian. Ini perbandingan kalau kuantitatif menguji hubungan atau pengaruh variabel X dengan Y-nya. Tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian yang kedua, kualitatif itu memahami makna dan fenomena sosial. Jadi ada fenomena, kemudian bagaimana memperoleh kebermaknaan eh, dan arti yang lebih mendalam itu adalah pendekatan kualitatif. Kalau PTK memperbaiki praktek pembelajaran di kelas, berarti ada masalah yang perlu diperbaiki, perlu solusi. Jadi kata kuncinya kalau PTK itu lebih kepada masalah yang perlu diatasi. Kemudian yang keempat, R&D itu menghasilkan produk pendidikan. Jadi kata kuncinya, keywordnya untuk R&D itu adalah menghasilkan produk inovasi pendidikan. Yang kelima, mixed methods itu adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif dan holistik suatu persoalan yang akan diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan eh, topik pertama kita tentang jenis penelitian. Setelah ini saya sampaikan juga video tentang topik yang kedua. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.